Jadi Pak Muzamil ini nanti ada sesi lagi beliau dalam waktu yang lebih bebas. Tapi kita mohon sekitar 1 jam, 1,5 jam dengan Pak Ahmad, Bang Ahmad, Kang Ahmad Heriawan, sama Mas Pipit Ruhyat, sahabat saya sejak tahun 80-an awal di Berlin, Jerman. Sampai sekarang beliau masih di Berlin. Dia masih capek karena pagi bersama EF Saifullah acara, kemudian satu di tempat Anas Urbaningrum siang sore tadi, terus kesini dan sudah sangat capek. Nanti kita akan ngomong kenapa kita sangat butuh beliau berdua. Supaya beliau ini nanti tenang, sekarang dicarikan soto-soto dulu apa makan-makan. Jadi ini jauh-jauh dari Madura Pak Eri, dari Madura, karena orang Madura kan selalu disuruh mengembara ke Jawa supaya meningkat ilmunya kan gitu. Nah, kalau di sana terus nanti dia nggak berkembang. Cuman pesennya bapaknya, kalau cari istri kalau bisa harus cari santri, minimum Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu di Madura adalah Islam minimal. Karena kalau di Madura jangankan manusia, ayam saja NO semua Pak. Nah, ini sampai Solo pas sedang ribut-ributnya terorisme. Ini saya cerita dikit mengenai latar belakang beliau. Sedang ribut-ributnya Abu Bakar Ba'asyir, Laskar, sampai sekarang Laskar yang dahsyat di sana jumlah 165 Pak, di seluruh Solo yang ditinggal Jokowi tanpa ada solusi. Terus sering ada jam malam, rakyat penduduk tidak boleh keluar di atas jam 10 malam. Lah ini dia tidak dengar pengumuman, keluar aja. Terus ditarik sama temennya yang satu kos, kamu jangan keluar, tidak boleh. Loh saya mau keluar semau saya, kata dia. Itu banyak tentara, loh saya tidak takut sama tentara, asalkan bukan ABRI, dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Nah tuh, jadi dia langsung keluar Pak, ditangkap Pak sama tentara Pak. Kamu orang mana? Loh saya orang Solo saya Pak. Ini nggak percaya masa orang Solo ngomong saya orang Solo. Nah, ini Pak Muzamil akhirnya dia sudah, karena di Solo banyak masalah, dia ke Jogja. Ke Jogja juga kan nggak mungkin dia dekat-dekat keraton, karena orang Madura itu kan seluruh Madura itu terutama Sumenep itu kan provinsinya Keraton Solo Pak Bari. Jadi kalau mereka ditelepon, Bupati Sumenep ditelepon oleh Keraton Solo itu halo sambil begini Pak, seolah-olah rajanya sedang di depannya. Jadi halo sambil menunduk-nunduk. Itu Bupati Sumenep Pak. Mungkin kebanyakan teman-teman tidak membayangkan sampai seperti itu, karena membayangkan rajanya pasti bisa ngelihat dia secara langsung, sebagaimana Joko Tingkir juga menemui dia. Akhirnya dia ke Solo, ke Jogja, dia jauh dari keraton, cari daerah di selatan namanya Bantul Pak. Itu pun masih ke selatan lagi dekat Parangtritis. Terus karena orang Madura Pak, orang Madura itu kan kalau di Madura Pak Heri, satu RT ada musola, satu RW ada masjid, satu kampung ada pesantren. Strukturnya seperti itu, pasti itu. Nah jadi tidak bisa orang Madura datang ke Bantul tanpa bikin musola, tanpa bikin masjid, tanpa bikin pesantren. Akhirnya beliau bikin pesantren, bingung caranya membiayai bagaimana, dia hubungi orang-orang besar sampai 100 orang di Jogja, tidak ada satupun yang membiayai. Nggak ada satupun yang bantu dia bikin pesantren. Akhirnya keputusannya adalah, ya kalau gitu saya tak ke Sunan Bonang saya. Akhirnya dia ke Tuban, ke makam Sunan Bonang. Dari Sunan, saya mau bikin pesantren, saya mau bikin baik, tidak ada yang orang hidup, tidak ada yang mau bantu. Jadi sekarang saya mau cari minta bantuan ke sampean. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah sama PKS menyalahkan orang ziarah kubur minta-minta, dia punya alasan Pak. Lah yang hidup nggak pernah bantu saya. Ya saya mencari yang dari kuburan. Itu Bang Sandi. Nanti tolong diceritakan detail soal itu. Jadi kalau sudah soal ini sudah tidak bisa dibantah. Ini bukan soal takhayul, bukan soal khurafat bid'ah, ini soal nggak ada yang bantuin. Manusia hidup semua kalau beol bawa
bawa cambuk semua. Beliau belum pernah dengar istilah di sana kalau orang beol bawa cambuk itu harus dihindari dia Pak. Maksudnya kalau beol di sungai, kalau caleg-caleg itu pakai pasang gambar di ini, terus tukang becak bilang, oh dapuramu nek ini singgowo pecut gitu. Kalau beol bawa cambuk aja kok pakai nyalek-nyalek. Itu maksudnya gini Pak, kalau dia beol di sungai terus airnya mengalir di pantatnya, terus mohon maaf terus tainya keluar, terus ikan pada berdatangan untuk makan tainya, lah dia sudah bawa cambuk Pak. Dia cambuk itu ikan, nggak boleh makan tainya, jangankan duitnya Pak. Tainya aja nggak disodakokan. Jadi celaka kalau caleg-caleg kita itu tainya aja disimpan sendiri, gitu loh Pak, itu maksudnya. Nah ini sekedar untuk introduksi supaya sesering mungkin Pak Muzamil ini bisa, Kiai Muzamil bisa kesini, bisa menemani Anda. Tanya sama dia, jangan masalah nasional, jangan masalah politik. Keliru semua kalau dia ngomong. Ya orang Madura jangan ditanyai soal politik. Dari dulu di Madura itu taunya gubernur Jawa Timur itu Muhammad Nur. Sampai sekarang Pak. Lu kan sekarang Karwo ya itu cuma penggantinya Pak. Gubernurnya tetap Muhammad Nur. Presidennya ganti-ganti, kata dia dulu Harmoko. Lu kok Harmoko lah yang tiap malam di TV Harmoko. Itu kata orang Madura. Soeharto, lu Soeharto raja dia. Berarti udah jangan ditanya politik, mesti nggak ngerti lah ini orang Madura. Tapi tanya beliau mengenai nilai kitab-kitab apa saja. Mau Ar-Ruh, mau Ar-Roh, mau Ar-Rih. Ar-Rih itu kitab tentang angin. Kalau Ar-Ruh kitab tentang batin, tentang roh itu. Tanya dia tentang bid'ah itu apa, dia tahu. Semua yang pokoknya hukum-hukum begitu dia tahu. Usul fikih dia tahu, usuluddin dia tahu, tasawuf dia tahu. Jenazah-jenazah di mana saja dia tahu. Dia pernah omong-omong sama siapa aja dia tahu. Ini nanti yang jadi presiden rumusnya dia tahu. Tapi belum saya kasih tahu. Itu jangan. Nanti kapan-kapan saya kasih tahu. Sudah ada rumusnya, tapi dia belum bisa tahu lah. Orang Madura masih harus naik sedikit tingkatnya karena dia. Cuma Habibie kalah sama santri Madura Pak. Jadi Habibie selama jadi presiden tidak mau ke Madura karena ketika dia jadi Menristek kesana sekali, setelah itu dia nggak akan mau lagi karena pasti kalah sama orang Madura. Karena orang Madura tidak tanggung-tanggung nasionalismenya. Kalau mereka bikin bendera itu dicari bambu yang terpanjang, yang tertinggi untuk pasang bendera sangat. Ya Habibie kan pendek, begini dia. Sini. Ini berapa tingginya? Kata Habibie. Santri Madura tidak banyak cakap, tidak perlu bahasa. Dia di Rusia pun bisa jual besi. Dia tidak butuh bahasa. Itu orang Madura. Di planet manapun dia bisa jualan kapal perongsoan. Nah santri Madura nggak jawab dengan kata-kata. Untuk mengukur tingginya santri Madura langsung memanjat naik sehingga tiang benderanya begini-begini. Terus Habibie ketakutan jangan-jangan itu patah itu tiang. Kau turun. Habibie kan orang Parepare Pak, logatnya agak bugis-bugis. Kau turun. Untuk apa kau naik? Terus kata saya katanya disuruh mengukur berapa tingginya. Kau tidak usah naik. Untuk mengukur tidak usah naik, itu nanti kau rebahkan kamu ukur sama panjangnya. Terus kata dia, lupa kalau saya rebahkan bukan tingginya yang saya ukur tapi panjangnya Pak. Terus kata Habibie karena dia ilmuwan dan teknolog, sama saja itu panjang sama tinggi. Ya itu untuk ilmu Pak, tapi untuk kebudayaan tidak sama Pak. Apa boleh Pak Habibie saya sebut Menristek Habibie yang panjang badannya 1 meter 62 cm, kan tidak mau dia. Panjang badan untuk orang mati, untuk orang hidup tinggi badan. Nah itu orang Madura tahu persis, sementara Habibie nggak tahu kan itu. Ini sekedar contoh, nanti Pak Muzamil pokoknya nanti ya habis-habisan udah
Udah, saya tadi rencana wiritan nggak jadi. Saya rencana mau transfer wirid nggak jadi. Udah, saya sama Muzamil aja tanya Sunan Bonang gimana, Joko Tingkir bagaimana, udah tanya sama dia udah. Terserah orang mau percaya apa tidak, biarin aja. Di sini nih pokoknya yang sering ke kuburan ya monggo, kafir liberal ya sakarepmu liberal. Yang penting hatinya tulus, yang penting mencari kemaslahatan bersama-sama. Ya. Nanti siapa masuk surga, siapa masuk neraka bukan urusan kita sekarang, tapi pertandingan nanti di alam pasca barzah. Kan gitu. Yang penting sekarang kita berlomba-lomba bikin baik, bikin senang orang, gedein hatinya orang. Kan begitu. Saling tolong menolong, bantu membantu. Siapapun saja tidak peduli. Gitu loh. Mau Anas, mau Anis, mau Anus, udah semua kita tolong semua. Kita tolong bukan untuk memanipulasi kesalahannya, tapi kita tolong sebagai manusia. Kita temani hatinya supaya dia memproses semuanya dengan kebaikan, kearifan, kelapangan dan keadilan. Kan begitu. Itu kira-kira prinsip untuk cinta. Oke teman sekalian, sekarang kita kedatangan orang yang luar biasa yang kita butuhkan pada malam hari ini. Luar biasa dalam arti saya tadi bilang sama beliau, saya tuh melihat kiprah sampean itu excluded dari semua kecemasan saya yang menyangkut Indonesia selama ini. Jadi beliau ini gubernur agak serius gubernur gitu loh. Sementara di tempat-tempat lain itu, yang lain itu ya gubernur-gubernuran terbuat dari plastik. Karena beliau seperti bupati, artinya beliau punya kontak yang agak lebih langsung ke bawah. Beliau punya aplikasi-aplikasi. Terus sebenarnya bupati-bupati kan pada nggak takut sama gubernur aslinya sekarang. Karena sistem politik kita sekarang. Tapi beliau sangat bisa mengaplikasikan apa yang ingin beliau terapkan dengan alhamdulillah sangat baik, sehingga beliau terpilih kembali dengan suara yang mutlak, Pak. Ya gitulah kira-kira. Saya tidak bisa ingat. Nah, berapa prosentasenya Pak Pipit yang nanti akan ditenap? Ini Pak Pipit ini, Mas Pipit Ruhyat Karta Wijaya. Ini asli Kediri, kuliah di Jerman tahun 1971. Abad ke-20. Ini beliau ini kok ruwet? Karena abad ke-20. Oke. Beliau kesini ini keperluannya adalah diundang kan oleh banyak parpol-parpol, institusi-institusi pemerintah, karena beliau peneliti segala hal mengenai pemilu, pilkada dan seterusnya di Indonesia. Beliau mempelajari seluruh perkembangan Indonesia dari luar negeri secara lebih jernih karena berjarak, sehingga beliau punya bahan-bahan data-data banyak sekali, meskipun malam ini tidak bisa tuntas karena beliau sudah kecapean betul sejak kemarin-kemarin. Tapi kita akan eksplorasi minimum satu hal, yaitu sudah pernah kita omongkan di sini sebenarnya, yaitu mulai mensosialisasikan pemahaman untuk mengerti bedanya pemerintah dengan negara. Ya jelas ya, negara sama pemerintah itu sama apa harus dibedakan atau memang gimana menjelaskannya secara sistem. Contoh-contohnya apa saja saya tidak perlu uraikan karena ini nanti bagian beliau. Nah, nanti Mas Pipit yang terpenting tolong dikemukakan mengenai hal itu. Karena di Indonesia tidak ada, mungkin sistem yang dianut memang presidensial ya di sini, atau Pak? Iya Pak, bukan parlementer gitu ya. Saya juga nggak ngerti istilah konstitusinya, tapi tidak seperti Majapahit lah. Kalau Majapahit itu Hayam Wuruk kepala negara, Gajah Mada kepala pemerintahan. Ibarat rumah tangga, ada kepala keluarga, ada kepala rumah tangga. Kalau kepala keluarga itu semacam owner of all the assets of the family. Kalau kepala rumah tangga itu adalah orang yang dibayar untuk mengurusi urusan-urusan rumah tangga, dari listrik sampai beras sampai macam-macam. Nah, SBY sekarang adalah ya kepala rumah tangga, ya kepala keluarga, kan begitu. Maka akhirnya terjadi keracuan. Kalau yang kecil-kecil contohnya sangat banyak. Yang sering kita sebut adalah misalnya Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, KPK.
itu bukan lembaga pemerintah tapi lembaga negara, karena justru yang akan dikontrol dan diawasi adalah pemerintah, kan begitu. Maka tidak logis kalau ketua KPK dipilih oleh DPR yang bukan lembaga tinggi sebenarnya di dalam sistem yang kita maksudkan tadi. Juga tidak logis kalau yang melantik ketua KPK adalah presiden yang merupakan kepala pemerintahan, yang justru merupakan pihak paling utama yang harus diawasi oleh KPK.